Naga jundi. Naga khana jundi apa hukumnya menjual ghanimah yang belum dibagi? Disebutkan kemarin bahwasanya haram. Di antara keutamaan orang yang berjihad fi sabilillah, kalau dia selamat mendapatkan pahala dan ghanimah. Ya kan? Sekarang apa hukumnya menjual jatah ghanimah dia? Dia ngerti ada kaum muslimin menang dalam perang. Dan dia ngerti dapat jatah ghanimah dia. Dia termasuk mujahidin. Terus apa hukumnya menjual ghanimah tadi itu sebelum dibagi? Jatahnya kamu ngomong sama Abdullah, ada ya Abdullah dah. Ini jatah saya jual sama kamu. Berani berapa kamu? Sekian. Hukumnya apa ya Jundi? Hukumnya apa? Hukumnya haram. Tidak diperbolehkan ya. Dalilnya apa? Dalilnya ialah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan sama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam As-Sahih Al-Musnad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il maghanim hatta tuqsam. Naha an bai'il maghanim hatta tuqsam. Beliau melarang menjual ghanimah hingga dibagi. Dan juga masuk dalam bab menjual sesuatu yang belum dia miliki. Naha an bai'i ma la yumlak. Rasulullah SAW melarang menjual sesuatu yang belum dimiliki. Juga masuk dalam larangan menjual sesuatu yang belum diterima sama dia. Naha an bai'i ma la yuqbad. Beliau melarang an bai'i syai'in hatta yuqbad atau kama qala. Beliau melarang menjual sesuatu hingga diterima barang tadi itu, baru dijual. Sehingga tidak diperkenankan ikhwan, dan itu ada unsur taruhan. Bisa jadi ketika dia menjual hasil ghanimahnya itu dijual sama dia misalkan 10 juta. Ternyata dia mendapatkan ghanimah itu dapat 2 orang budak, mendapatkan 1 mobil, mendapatkan ini itu yang harganya itu ratusan juta. Cuman dijual 10 juta, rugi yang jual, yang untung yang beli. Ada ihtimal. Kemungkinan juga dijual sama dia 10 juta, ternyata dia cuma dapat ghanimahnya 1 pedang saja. Pedangnya tumpul. Harganya cuma 10.000. Ya rugi yang beli, yang untung yang jual. Ada unsur taruhan. Mafhum? Maya juz agar tidak diperkenankan. Enak ya kana Sufyan? Ada dhaifuna al-mukarram. Enak Sufyan, enak ya Sufyan. Sekarang pemerintah misalkan. Pemerintah membagikan kepada sebuah masyarakat desa. Misalkan desa Sedagaran ada. Dibagikan sama pemerintah semacam kartu. Kartu dibagi kepada masing-masing orang desa itu. Kartunya itu isinya ialah orang tersebut akan mendapatkan hadiah dari penguasa dalam bentuk beras, dalam bentuk minyak, dalam bentuk bawang, dalam bentuk ini, dalam bentuk itu. Disebutkan beras, bawang, minyak, gula, garam, ila akhirih. Pegang kartunya, ada kartu sama dia, insyaallah ini. Ini insyaallah tanggal 1 besok ini bakal ditukar di kantor desa itu, balai desa untuk mendapatkan ini dan ini. Pertanyaan saya, apa hukumnya saya menjual kartu ini tadi yang isinya ialah ini kepada seorang? Saya jual sama kamu 100.000. Saya jual sama kamu 100.000. Hukumnya apa? Barangnya di balai desa, nanti diambil tanggal 1. Kartunya ada, disebutkan Anda mendapatkan 1 beras, 2 minyak, 3 garam, 4 bawang, 6 tepung ila akhirih.
Genah barangnya ana beras, ana lengone, ana ikine, ana ikune. Hukumnya apa? Tidak apa-apa. Dalilnya apa? Gitu ya. Sufyan. Hendaknya apa lagi, Pak? Hah? Nggak boleh kenapa? Sama kayak tadi. Tahunya sama. Nah, Allah ibarat. Dirinci ya karena Sufyan. Dilihat. Kalau memang tertulis dalam kartu tersebut, beras 10 kilo, misalkan beras 10 kilo, minyak 1 kilo, garam 1 bungkus, ila akhiri. Nyata rinci seperti itu, ya juz. Itu namanya bai' bil wasf, menjual dengan sifatnya. Itu boleh. Tapi kalau cuma global, ada beras, minyak, ini, belum tentu. Dan juga yang kedua belum dipegang sama dia. Apa? Dijual 100.000. Ternyata jatah berasnya 1 kantong, 1 karung besar, 1 karung yang 50 kilo itu. Berasnya SSS lagi. Boleh. Minyaknya 1 jerigen 5 kilo itu. Masya Allah. Gulanya 1 kantongnya 10 kilo itu. Masya Allah. Kalau dihitung mungkin sampai 1,5 juta. Rugi yang jualan. Dijual cuma 100.000, ternyata dilihat barangnya mencapai 500.000. Rugi. Atau mungkin dijual segitu ternyata dapatnya beras cuma 1,5 kilo. Kemudian garamnya 1 bungkus yang harganya cuma 500 perak itu. Kemudian minyaknya cuma 1/4 kilo. Ya rugi yang beli. Ada unsur taruhan. Nah ya juz, tidak diperkenankan yang seperti itu. Afhum? Masya Allah. Pertanyaan yang lebih berat lagi. Ini apa Safar? Ada Abu Safar. Abu Ubaidillah. Misalkan Pak, saya membutuhkan sepeda motor ini. Saya ingin beli sepeda motor Shogun terbaru 125 cc. Nggak punya uang saya Pak. Saya nggak punya uang. Artinya saya datang ke bank, ngomong sama pihak bank. Saya ini mau beli Shogun 125 cc yang terbaru itu. Tapi nggak punya uang saya. Lalu dipinjami saya. Kemudian petugas bank nulis. Motornya namanya apa Pak? Shogun. Jenisnya 125 cc. Warnanya warna hitam metalik. Misalkan begitu. Ya sudah. Keluaran tahun berapa Pak? Terbaru. Inilah akhirnya. Bapak sudah melihat di dealer sebelah mana? Oh, dealer yang di sana itu, yang di Gresik sana itu, misalkan begitu. Jalan ini. Sudah. Di sana harganya berapa Pak? Oh, di sana harganya 10 juta. Kemudian dari pihak bank mengatakan kalau begitu Pak, Bapak ambil mobil tadi, motor tadi itu yang Bapak inginkan, nanti Bapak bayar ke pihak bank 11 juta. Bayar ke pihak bank 11 juta. Bapak ambil di tempat tadi itu, sudah saya hubungi barusan dan mereka siap untuk disiapkan sepeda motornya itu. Akhirnya saya menerima tadi itu tanda bukti akad saya sama bank, saya masukkan dalam kantong, saya pergi ke dealer, saya bawa Shogun saya. Sampai depan rumah sudah bawa Shogun 125 cc. Ayo, hitam metalik. Masya Allah. Hukumnya apa ini Pak? Tidak bolehnya dari sisi mananya? Terus? Iya, iku nyatok ternyata. Besar, ada soal kabir. Enak apa beda? Paham kan gambarannya kan? Ayo. Enak apa beda? Bisurah. Waktunya sudah mulai menipis ini.
kepalanya. Urusan ini. Ini Hasan Hasan. Nggak boleh kenapa? Nggak jelas penjualnya, maksudnya gimana? Jelas penjualnya, dealer ditanya, dealernya sebelah mana mas? Sebelah sana, di Gresik, jalan ini nomor sekian, dealer Honda, ada dealer Suzuki, kelihatan. Saya ke dealer tadi, perjanjiannya bayar ke banknya setahun, jangan tambah bunga, non bunga, tapi harganya 11 juta. Ya apa? Iya. Besar urusannya ini. Ini lagi Hanif. Nggak boleh. Kenapa? Hilaf bagaimana gambarannya? Sisi nggak bolehnya yang mana? Nggak menipu. Intinya bank yang bayar, orang dia nggak punya uang. Intinya minta bank yang bayar. Nggak nipu, jelas bank mengatakan ini dibayar 11 juta. Nggak nipu. Wow deh. 11 juta lah ya. Ya, siap. Nggak ada bunga. Nanti tahun depan jatuh tempo Bapak bayar 11 juta. Oke, bayar inah. Dari sisi mananya? Antum mengatakan bayar inah itu. Loh, jangan sulit, harus bisa. Kalau nggak bisa, gimana Anda mengatakan haram itu? Nggak bisa. Anda kira Farhan. Boleh. Kenapa kok boleh? Dia yang menjual lihat barangnya benar, jual kok. Di dealer nongkrong udah motore. Yang beli ya langsung datang ke dealernya, langsung ke sana. Pembayaran bank yang urus. Janji dia sama pihak bank. Iya delok langsung. Saya datang langsung ke dealernya. Saya lihat langsung itu sepeda motor yang saya minta, Shogun 125 cc, warnanya yang saya inginkan, itu dia. Yang selama ini ayo nonton saya. Berarti boleh? Boleh ya kan? Boleh? Iya kok boleh. Allah musta'an. Terus bagaimana sekarang? Sekarang dia itu membelinya di bank atau beli ke dealer? Posisinya dia sekarang itu beli ke bank atau beli ke dealer? Ke dealer. Ke sana ngambil motornya atau beli apa di sana? Iya. Allah musta'an. Kalau gambarannya seperti ini, khanafitina azakumullah, maka tidak diperkenankan. Tidak diperbolehkan. Sebab orang tersebut akad jual belinya itu dengan bank. Kan jelas tadi kan? Akad tadi kan? Dengan bank. Dalam keadaan bank ketika itu tidak memiliki barangnya, dialihkan ke dealer. Apa? Sehingga itu masuk dalam bab menjual sesuatu yang belum diterima sama bank. Dan juga masuk dalam bab menjual sesuatu yang tidak dimiliki sama bank. Sama bank. Maya itu hukumnya haram. Berbeda. Kalau kemudian bank tadi menyuruh pegawainya. Menyuruh pegawainya. Pegawainya yang datang ke dealer tadi. Datang ke dealer. Transaksi dengan pihak dealer. Dibayar 10 juta, kemudian motornya dibawa sama karyawan tadi itu dimasukkan di wilayah bank, baik di gudangnya bank atau di halaman bank atau yang semisalnya, kemudian kamu disuruh ngambil di situ. Hadza yajuz, diperbolehkan walaupun dengan harga 11 juta, nggak ada masalah. Selama ini, artinya bank untung berapa? Untung 1 juta, boleh. Ya jajan boleh ya. Sebab kamu transaksinya sama bank. Paham? Banknya ini mengusahakan barangnya kamu. Diusahakan ke dealer. Dia kulaannya 10 juta. Dibawa ke tempatnya. Ke bank tadi itu. Dijual sama kamu 11 juta. Boleh. Jangankan jauh. Ke Gresik. Pindah tempat 1 meter. Boleh. Kata Abdullah ya? Iya, boleh.
Saya beli ke Afif Baza. Saya kulaan sama dia kopiahin, PC. Saya kulaan sama dia berapa? 10.000 misalnya. Dah saya ambil, saya masukkan di kantong saya. Saya jual ke Abdul Haq di sebelah saya. Nih, saya jual 11.000. Dan dia setuju. Boleh. Jangankan jauh-jauh ke Gresik. Sebelah saya juga boleh kok. Namun dengan syarat barang tadi itu sudah dikopok, sudah dipegang, diterima oleh pihak bank. Bisa dipahami ya kawan? Bisa dipahami? Hah? Itu sih. Nah, sehingga dirinci. Ini muskilah. Syekh. Lah kalau demikian gambarannya nggak ada masalah. Di sini nggak ada unsur bunga. Lain perkara kalau kemudian bank tadi mengatakan saya jual 11 juta dengan tempo, tapi setiap bulan 100%. Nah, riba. Nggak ada begitunya. Pas bank semata-mata untung 1 juta rupiah dari akad tadi itu aja. Diperbolehkan dengan syarat barang tadi itu telah diambil oleh pihak bank dan dimasukkan ke wilayah bank, baik di gudangnya dia atau taruh di sebuah tempat atau yang semisalnya, yang penting sudah keluar dari dealernya. Boleh. Ya, jus. Hah? Apa? Betul? Boleh. Ya, jus. Next apa itu? Ma bisi. Next akan al-Hasan. Ma bisi. Jus. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tamam? Dan di sini tidak ada unsur perkara-perkara yang bertentangan. Tamam? Bisa dipahami? Nah, ada ya kawan, fatwanya Syekh Abdurrahman bin Mar'i Al-Adani hafizahullah taala wa syafa. Tamam? Biar mantap, biar itu bukan dari saya pribadi. Nah, dari beliau. Tamam? Ya akan arif. Dari sisi mananya? Itu urusan dia, bainahu wa bainallah. Nah, kita cuma perkara akadnya saja. Tidak ada unsur riba di situ. Atau yang lain-lainnya. Habis. Itu urusan dia, urusan bank dengan apa namanya dengan Allah. Bukan urusan kita. Yang penting kita muamalahnya sahihah, muamalahnya benar, tidak ada unsur larangan secara syar'i, diperbolehkan. Terus? Ayo. Ininya, adapun selebihnya itu urusan dia. Nah sekarang kamu jual beli dengan orang-orang umum. Nah, kamu beli di toko A, di toko B. Orangnya awam. Kamu beli sabun, beli segala macam, ila akhiri. Nah kamu kira keuntungannya dibawa kemana sama mereka? Ada yang dibawa untuk beli rokok jedal. Ada yang dibawa untuk apa namanya lototi layar begitu ngene doae. Nah, kemudian ada lagi yang dipakai untuk foya-foya, untuk ini, untuk itu. Apa enggak kemudian tahun ada di Sembalong. Nah, kenyataannya masyarakat demikian. Nah, ini. Nah, masyarakat begitu kenyataannya. Kenyataannya enggak dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah Taala. Nah, kayak gitu modelnya ya, kamu yang enggak bisa hidup kamu. Enggak bisa urip urusannya kayak gitu. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan. Bermuamal dengan kaum musyrikin. Adalah bermuamal dengan Yahudi. Adalah kamu tahu sendiri yang namanya Yahudi itu orang yang paling zen, yang paling jos dalam perkara riba. Yahudi lagi, kafir. Genai. Rasulullah juga muamal dengan kaum musyrikin. Nah, kaum musyrikin mempergunakan hartanya untuk apa? Dipergunakan untuk mempersembahkan sesuatu kepada berhalanya atau kepada kuburan orang solehnya atau semisalnya. Gimana ya nama? Ya juz. Yang penting muamalah kita sahihah. Setelah itu bukan tanggung jawab kita. Paham? Bisa dipahami? Ayo. Allah. Akhiratul. Enggak secara mutlak. Sebenarnya tadi gambaran seperti yang disebutkan tadi itu. Ya juz. Enggak, kita enggak membolehkan secara mutlak. Enggak. Tapi gambaran seperti yang disebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi, itu ya juz, itu boleh. Nah, terus dia.
mentransfer uang lewat bank. Agak. Ya ini kalau menggunakan bank tersebut sebagai jasa pengiriman uang, labas. Itu fatwanya para imam, para ulama Melaka, fatwanya Syekh Ibnu Baz dan yang lainnya. Boleh. Semata-mata sebagai jasa. Ya juz. Walaupun bayar uang jasanya. Boleh. Siapa yang melarang? Walaupun al-aula nggak demikian. Yang kita bahas sekarang apa ini? Jawaz. Kebolehannya boleh. Nggak ada yang melarang. Terus, bingung aku ini. Iya. Yang nggak boleh itu ialah kalau kamu tuh utang kepada bank ada unsur ribanya, atau haram. Jangankan sama bank, sama orang, nggak boleh. Sama orang, misalnya saya utang sama Faisal, saya utang terus Faisal 1 bulan lagi, ya boleh, tapi nanti bayarnya jatuh tempo 1.010.000. Walaupun sama Faisal, bukan bank dia, bukan orang. Nggak boleh, hukumnya haram, riba. Kata Abdullah. Ayo, ngono loh, didelok muamalahnya piye. Walaupun al-aula menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang seperti itu. Kalau ada orang yang berbuat demikian, tidak bisa kita kemudian mengharamkan sesuatu yang diperbolehkan. Dipahami tidak? Walaupun al-aula dari segi afdaliyahnya gak aneh-aneh, nggak punya duit macam-macam beli sokun segala macam. Mimpi apa? Paham tidak? Sekarang kalau kamu dihadapkan ke sebuah kenyataan, ada seseorang yang bermuamal seperti itu, kamu jawab apa sekarang? Apa katakan? Lah hukumnya haram, begini. Padahal muamalnya syariah, perkara yang mubah secara syar'i, kamu haramkan. Hati-hati ya Fana Abdullah, mengharamkan sesuatu yang halal, tasyri'. Itu pensyariatan berbahaya itu. Apa malah? Babnya kamu bedakan, ada babul jawaz, ada babul afdal. Iskal, ada lagi yang dimustilahkan. Enggak, jangan bikin muskil masalah yang lainnya, masalah yang ini. Apa? Yang masalah ini aja. Yang selebihnya jangan tanya lagi. Gimana, Pak? Jangan diambil. Bunga jangan diambil. Ini fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Jangan diambil. Walaupun bunganya itu sama, kalau diambil itu bisa bangun satu ma'had. Jangan diambil. Nah, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Kamu hanya mendapatkan pokok uang kamu itu saja. Kamu enggak dizalimi, kamu zalimi. Bunga jangan diambil. Gitu urusannya. Ayo. Ben urusi, terserah mau diambil sama siapa. Yang penting kita tidak mengambil, enggak cawe-cawe dengan perkataan itu. Jangan diambil. La, tidak. La, ada yang berpendapat demikian. Tapi aulat tidak diambil. Tidak diambil. Fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala qawiyah jiddah, dibawakan sama beliau sekian banyak argumentasi wadilah yang mengatakan jangan diambil bunganya. Walaupun miliaran, bunganya tak miliaran, jangan diambil. Das kamu mendapatkan apa yang ada pada kamu saja. Amam? Ayo, awane. Tambah seru kayaknya. Hah? Iya, pihak bank itu punya kesepakatan dengan pihak dealer. Iya, pihak bank yang telepon pihak dealer. Saya ke bank saja. Bank yang urusan saya tinggal terima sobun saja. Sehingga ada gambaran yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Jangan rincian yang disebutkan di awal tadi. Ya kalau misalkan kemudian pihak banknya mengiyakan, ya, jangan khawatir Pak. Tak ambilkan barangnya, tak taruh di depan itu. Di halaman, ambil. Tidak masalah. Tidak bisa Pak, ini Bapak harus ngambil sendiri, kita banyak urusan ini, begini, akhirnya. Atau dia mengatakan, ya sudah, barangkali bapaknya malu sama dealernya. Ya sudah, nanti pegawai saya ke sana ke dealer, bayar, terus bapak yang ambil. Itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Syaratnya harus barang tersebut dikeluarkan dari dealernya. Keluar baik di halaman dealer atau keluar di sebuah tempat atau di gudangnya bank atau ila akhiri. Yang penting takhliyah, sudah
dikeluarkan dari tempatnya. Ya juz. Siye. Nah, iya, perkara yang boleh jangan diharamkan ya. Insaf. Harus insaf. Yang boleh katakan boleh, yang enggak boleh ya katakan enggak boleh. Lagi sesuatu kalau tidak ada diteruskan lagi. Qala rahimahullahu ta'ala qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bab tatawwu' qiyam Ramadan min al-iman. Bab tatawwu' ini amalan sunnah dalam bentuk qiyam Ramadan, qiyamul lail pada bulan Ramadan, ini salat tarawih, minal iman termasuk daripada keimanan. Ada ikhwan sudah lewat. Oh belum ya. Yang sebelumnya itu ialah qiyamul lail pada malam qadar. Sekarang ini qiyamul lail pada Ramadan pada umumnya. Qala haddatsana Ismail. Man Ismail? Ismail ibn Abdullah ibn Abi Uwais al-Madani. Dhaif. Illa kecuali kalau disebutkan dalam Sahih Bukhari atau meriwayatkan dari Imam Malik. Wa hadza minha. Qala haddatsani Malik. Apa hubungannya Imam Malik dengan Ismail? Ponakan yang mana ponakan? Imam Malik itu khalnya Ismail, paman dari dia ibunya. Malik bin Anas bin Malik. An Ibn Shihab. Ibn Shihab Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibn Shihab Az-Zuhri Abu Bakar. An Humaid bin Abdul Rahman. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan, salat tarawih pada bulan Ramadan, imanan wahtisaba, karena keimanan, yakni mengimani sunnahnya, tarawih di bulan Ramadan. Wahtisaba, dan diniatkan ikhlas mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni untuk dia dosa-dosa yang telah lewat. Dosa-dosa yang telah lewat. Hadis ini khonafidina azakumullah jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya salat tarawih pada bulan Ramadan itu termasuk keimanan. Namun termasuk keimanan. Imana wahtisaba. Walaupun dia termasuk amalan-amalan sunnah. Sunnah ya ikhwan. Sebab dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan hadis ini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Menunjukkan sunnahnya. Juga diperkuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa enggak dikatakan wajib? Kenapa ya ikhwan? Dikatakan wajib dikarenakan ucapannya Rasulullah SAW ketika beliau qiyamul lail di masjid, diketahui oleh sebagian sahabatnya, mereka salat belakangnya Rasulullah malam itu. Pada malam yang berikutnya lebih banyak yang ikut. Banyak yang ikut salat belakangnya Rasulullah SAW. Pada malam yang ketiga masjid penuh sampai meluber, banyak orang yang datang. Semuanya berkeinginan untuk salat malam bersama Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak keluar malam itu. Nah, salat jamaah dengan mereka sampai subuh. Begitu subuh, beliau keluar salat subuh dan mengatakan, sesungguhnya saya telah mengetahui keadaan kalian tadi malam, dan saya tidak keluar khasyitu ayyufrada alaikum. Saya khawatir akan diwajibkan atas kalian qiyamul lail ini dan kamu enggak mampu. Menunjukkan apa ya, Pak? Menunjukkan sunnahnya. Enggak wajib, hukumnya sunnah. Dan sunnahnya muakkadah, ditekankan karena pahalanya yang sangat mulia. Paham? Ayyuma afdal? Mana yang lebih utama? Salat tarawih sendirian di rumah ataukah berjamaah di masjid dengan imam? Dalilnya apa? Dalilnya apa ya akhana imam? Mengatakan bahwasanya qiyamul lail berjamaah di masjid hukumnya lebih afdal daripada salat malam sendirian. Lebih afdal, dalilnya apa? Padahal disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya salat sunnah yang paling utama ialah dikerjakan di rumah. Paham? Gitu. Salat dalam rumah kecuali yang fardu. Qiyamul lail sunnah. Sepiye? Kok kemudian untuk mengatakan lebih afdal berjamaah? Pakai dalil harusnya. Dalilnya ya imam, kun imaman kasmik. Aywa, Allah musta'an. Imamnya enggak bisa. Innaka Zaid. Hadisnya siapa itu? Hah? Siapa sahabatnya? Annaka Atad. Abu Dzar Ghifari. Mahalu. Sahih? Hah? Masyaallah. Naam ya ikhwan. Hadisnya Abu Dzar Ghifari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan disahihkan sama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Rasulullah mengatakan man qama ma'al imam hatta yansarif, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang qiyamul lail bersama dengan imam, maka dicatat untuk dia qiyamul lail semalam suntuk. Besar pahalanya. Dan yang kedua, dengan perbuatan Rasul tadi itu, di mana beliau berjamaah dengan para sahabatnya 3 malam tadi, 2 malam atau lebih, menunjukkan bahwasanya disunnahkan untuk berjamaah ketika qiyamul lail, wa yajuz al-infirad, dan diperbolehkan untuk sendirian. Khususnya bagi seseorang yang memang terbiasa untuk itu dan merasakan dirinya lebih khusyuk sendirian, ya juz. Tapi kalau bagi orang yang kemudian loyo, kalau kemudian saat sendirian di rumah banyak bolongnya, nah, saya dianjurkan sangat untuk berjamaah di masjid, menambah semangat ibadah bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Tayyib ya Pak. Dan pahala ini qul azakumullah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini bagi siapa saja yang berbuat demikian. Lafadznya man. Dan man di sini isim syarat mengandung makna umum, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Siapa saja yang berbuat demikian dengan syarat dia iman, mengimani sunnahnya qiyamul lail dan ihtisaba, mengharapkan pahala amalan tadi dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni bagi dia dosa-dosa yang sebelumnya, yakni minas shaghair, dari perbuatan dosa-dosa kecil. Hadza huwa. Masyaallah, masyaallah. Dan lebih ditekankan lagi ialah ketika 10 hari yang terakhir dalam rangka untuk mencari malam qadar, dengan riwayat yang lainnya man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Karena siapa yang qiyamul lail pada malam qadar, maka akan diampuni karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni bagi dia dosa-dosa yang sebelumnya. Mafhum? Wa yumafal lin nisa.
Untuk kaum wanita, tarawih di rumah ataukah tarawih di masjid? Endak ya akhana Abdul Haq. Untuk perempuan sekarang, untuk perempuan. Mana yang lebih afdal? Salat tarawih di rumah atau di masjid? Di rumah. Kenapa? Enggak. Tidak boleh dalam masjid. Tidak apa-apa. Dengan syarat. Nah, untuk kaum wanita itu afdalnya di rumah. Tamam? Salat yang paling utama bagi kaum wanita ialah salatnya di dalam rumah. Bahkan di tempat yang paling tersembunyi dalam rumahnya. Ada perempuan. Namun tidak mengapa kalau kemudian dia salat wajib atau salat tarawih bersama di masjid dengan syarat aman dari fitnah. Aman dari fitnah dan kemudian dia keluarnya tidak boleh menggunakan minyak wangi dan juga tidak boleh at-tabarruj was-sufur, tidak boleh kemudian bersolek. Harus menggunakan hijab yang syar'i dan aman dari fitnah. Kalau demikian labas, tetapi kalau dikhawatirkan fitnah, salat tarawih, habis tarawih pacaran sama teman-temannya. Kalau gini modelnya di rumah. Jamaah dengan anak-anaknya atau dengan saudara-saudaranya atau yang semisalnya. Sehingga untuk yang laki-laki yang diutamakan, adapun yang perempuan lebih afdalnya di dalam rumah. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.